Iya pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Bang Pangi. Bang Pangi, jadi bagaimana kalau misalnya dilihat, tadi Anda sampaikan gemoy, tapi apakah mereka ini sudah tepat di orang-orang di tempat yang tepat atau tidak? Ya sebenarnya kalau kita lihat bahwa kabinet gemoy ya sudah valid, terkonfirmasi coba kan. Kita bedah satu-satu ya. Terjawab kan. Yang kedua adalah soal siapa orang sudah tepat atau tidak. Ya mungkin kita bisa sebut seperti Pak Lizon. Memang beliau mengatakan kan habitsnya di situ. Ini sudah dunia saya, Menteri Kebudayaan. Iya, beliau kan juga ya memang dari situ dia menyenangi backgroundnya di situ. Kemudian ada menteri yang misalnya agama ya, itu kan juga sangat menggambarkan toleransi, moderasi, beliau pidato kemana-mana, dosen dan termasuk imam besar. Ya, imam besar masjid itu kan menggambarkan direct man and direct place dapat lah. Meskipun memang dulu ada menteri yang bukan menteri agama tapi ngurus taraweh, ada dulu, tapi dulu. Sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi. Sekarang sudah tepat buat Anda. Kalau ini udah menteri agama ngomong taraweh, oke nih. Ada yang saya nggak usah sebut namanya. Mancing-mancing. Tapi ini pernah terjadi, fakta ini pernah terjadi. Kominfo komunikasi digital. Ya, itu sudah Muti Hafiz kan memang background latar belakang kompetensi beliau di jurnalis, pernah ditangkap di Irak juga dulu kan, dan dia sangat profesional di situ. Saya pikir akan bisa mengurai persoalan-persoalan digitalisasi termasuk kecolongan data-data yang selama ini kecolongan lah data-data kita kan dicuri dan seterusnya. Mudah-mudahan beliau termasuk menteri misalnya menteri pendidikan ya kan. Nah, itu misalnya kader Muhammadiyah, Abdul Muti, memang kan dia konsen di pendidikan selama ini. Betul. Apalagi beliau kan kader Muhammadiyah yang terbaik selama ini saya lihat dari Muhammadiyah gitu, untuk mengurus pendidikan supaya pendidikan kita nggak lagi kayak kemarin sebelumnya mau mahal terus gitu. Artinya betul-betul pendidikan yang murah lah. Yang Anda sepakat, Bang Arya? Ya, saya lihat ini kementerian menterinya terutama ya negosiasi dengan partai ini kan sudah berlangsung lama. Ya, jadi saya kira pemerintahan baru nggak mungkin ambil resiko yang terlalu besar untuk menempatkan orang yang nggak tepat di kabinetnya. Jadi sebagian besar saya kira punya pengalaman di isu-isu yang mereka yang mereka kuasai. Tapi pada satu sisi makanya ada wamen yang dianggap sebagai yang bisa membantu para menteri itu untuk bekerja dengan baik. Saya melihat kita memberikan waktu yang 6 bulan sampai 1 tahun untuk melihat apakah para menteri ini bisa deliver dengan baik gitu ya, bisa mencapai target-target yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Cukup tinggi lagi target ya. Pangan akan berat sekali ya. Karena sekarang situasi kita banyak negara mengalami semacam krisis pangan. Kekurangan pangan. Ada perang dan segala macam, belum lagi perang dagang di antara perang dagang dan segala macam. Dan Pak Prabowo memberikan target yang jelas di pidatonya. 4-5 tahun kita akan swasembada pangan, dan Indonesia akan jadi lumbung pangan global. Target yang sudah disampaikan, orang yang tepat pada bidangnya, pada posnya. Tapi kan tadi struktur finansial kita ini loh, iya kan? Birokrasi, porsi anggaran. Ini. Akankah kemudian realisasinya mudah? Benar, itu tentu akan berat ya. 3 bulan, 6 bulan, mungkin setahun ya. Misalnya, mungkin akan kepentok birokrasi udah itu. Bukan akan butuh waktu untuk menyelesaikan problem-problem birokrasi, misalnya soal penganggaran itu tentu akan berat ya. SDM bagaimana misalnya pindah dari satu kementerian ke kementerian lain, lagi nomenklaturnya yang banyak. Dan yang ketiga soal kompetensi, gimana mencari SDM yang kompetensi, birokrat yang profesional untuk mengeksekusi program-program besar tadi. Baik, kalau Bang Pangi singkat mungkin? Iya, itu yang kemudian jangan ada menteri yang semua ahli di bidangnya. Nah, itu repot. Kemarin ada menteri yang satu menteri mengurus semuanya. Nah, itu menurut saya jangan terjadi lagi. Ini kan untuk ke depannya. Ini kan fakta ke depannya supaya Indonesia lebih baik. Apalagi tantangan apa nih sebilang Bang Arya tadi, soal kan kekurangan pangan selama ini. Kemudian Indonesia akan menjadi negara yang punya wibawa lah, keberanian untuk menyelesaikan, terutama menurut saya adalah persoalan IPMI orang Indonesia ini, karena di bawah Timur Leste kemarin kan. Nah, itulah kemudian mungkin masalah gizi ini harus terpenuhi. Jangan sampai satu lagi tingkat perceraian naik terus nih. Karena apa? Karena ekonomi susah, lapangan pekerjaan hilang. Ada undang-undang Omnibus Law, kemudian dia di PHK sepihak. Saya merasakan loh, misalnya begini, dia kerja rumah tangga, tulang punggung dia cuma suaminya. Dia ibu rumah tangga, anaknya lagi SD, SMP, SMA, tiba-tiba diberhentikan sepihak oleh perusahaan.
apa yang terjadi? Kan kacau semua. Harapan kita cukup besar dengan kabinet Merah Putih ini, Hari Fadil ya. Betul sekali, tapi ya tidak juga kita harus patah semangat begitu ya. Mari kita ucapkan sama-sama mungkin ya. Selamat bertugas Merah Putih Prabowo Gibran. Akhir kata, saya Ari Fadil. Saya Maria Asgaf, kita berbalik. Terima kasih Mas Arya, terima kasih Mas Fadil. Kita jumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.